Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Evaluasi Media Pembelajaran. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi secara etimologi, yaitu evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation. Akar katanya dari kata value yang artinya nilai atau harga. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pembelajaran. Nah, lalu pengertian evaluasi secara terminologi ini diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian evaluasi menurut M. Habib Thoha. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang selanjutnya, menurut Norman E. Gronlund, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat suatu keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran itu telah dicapai oleh siswa. Yang terakhir, menurut Schwartz, evaluasi adalah suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Nah, yang dimaksud pengalaman di sini adalah pengalaman yang diperoleh berkat proses pendidikan. Jadi pada intinya, evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan peserta didik itu untuk memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Yang selanjutnya, pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah diharapkan atau tidak. Evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Dengan evaluasi, kita dapat melihat efektivitas dan efisiensi dari program yang telah dan akan kita lakukan. Sedemikian penting evaluasi ini sehingga tidak ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi ini. Samping itu juga, evaluasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau pergantian apabila ternyata proses yang diterapkan dalam proses belajar mengajar tidak dapat mencapai tujuan dengan baik. Aspek penting lainnya pada evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Dengan evaluasi tersebut dapat dilakukan revisi program pembelajaran dan strategi pelaksanaan pembelajaran yang diinginkan. Jadi pada intinya, evaluasi media pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang digunakan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik atau tidak. Lalu, yang poin B di sini ada macam-macam evaluasi. Evaluasi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Jadi di sini evaluasi sumatif itu memperbaiki
apakah evaluasi yang sudah direvisi di evaluasi formatif tersebut dapat diterapkan dengan baik atau tidak? Oke, langsung ke poin C, yaitu prosedur atau tahapan evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa langkah dan tahapan evaluasi media yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama tahap evaluasi 1 lawan 1 kelompok kecil dan evaluasi lapangan. Yang pertama adalah evaluasi 1 lawan 1. Tahap ini memilih 2 orang atau lebih siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Prosedurnya ialah jelaskan pada siswa bahwa Anda sedang merancang suatu media baru dan Anda ingin mengetahui bagaimana reaksinya, yaitu menjelaskan pada siswa apa yang sedang dirancang, apa yang sedang kita rancang, suatu media baru. Yang selanjutnya adalah katakan pada mereka apabila nanti mereka berbuat suatu salah, yaitu kita mengatakan atau memberikan nasihat ketika nanti mereka berbuat salah, bukan karena kekurangan, tetapi karena kekurang sempurnaan medianya. Yang selanjutnya adalah usaha agar bersikap rileks dan bebas, tidak tegang, berarti rileks dan bebas dan nyaman. Yang selanjutnya adalah memberikan tes, yaitu tujuan untuk mengetahui sejauh manakah kemampuan dan pengetahuan siswa pada topik yang dimediakan. Yang selanjutnya sajikan media dan catat berapa lama waktu yang dibutuhkan, yaitu sajikan media dan catat waktu yang dibutuhkan. Yaitu yang selanjutnya adalah berikan tes untuk mengukur keberhasilan media tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis info yang terkumpul. Yang selanjutnya adalah evaluasi kelompok kecil. Tahap ini media perlu dicobakan pada 10 atau 20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target, yaitu memerlukan 10 sampai 20 orang siswa. Prosedurnya ialah yang pertama adalah jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik, yaitu menjelaskan media itu pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakan. Yang selanjutnya berikan tes awal untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang dimediakan. Yang selanjutnya adalah sajikan media, dan kita itu minta pada siswa untuk mempelajari media tersebut. Yang selanjutnya adalah catat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik, yaitu kita catat waktu yang diperlukan dan semua umpan balik. Yang selanjutnya adalah berikan tes, yaitu bertujuan mengetahui mana tujuan itu bisa tercapai. Yang selanjutnya adalah bagian kuesioner dan minta siswa untuk mengisi. Dan yang terakhir adalah analisis data yang terkumpul. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah evaluasi lapangan, yaitu tahap akhir dari evaluasi yang dilakukan. Itu syaratnya adalah pilih sekitar 30 orang siswa dengan berbagai karakteristik sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. Prosedur pelaksanaannya adalah mula-mula kita pilih siswa yang benar-benar mewakili populasi target, kira-kira 30-an, yang kita diusahakan itu mewakili berbagai tingkat kemampuan dan keterampilan siswa yang ada. Yang selanjutnya adalah jelaskan maksud ujian lapangan tersebut itu apa. Dan yang selanjutnya lagi berikan tes untuk mengukur sejauh manakah pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap topik yang dimediakan. Yang selanjutnya adalah sajikan media tersebut pada mereka, kita sajikan. Yang selanjutnya adalah catat semua respon yang muncul dari siswa selama sajian, itu kita catat semua responnya. Yang selanjutnya adalah berikan tes untuk mengukur sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa itu setelah sajian media tersebut. Yang selanjutnya kita berikan kuesioner untuk mengetahui pendapat dan sikap mereka terhadap media
dan sajian yang diterima. Dan yang terakhir adalah meringkas dan analisis data. Dan yang selanjutnya adalah poin D, yaitu teknik evaluasi media pembelajaran. Yang pertama ialah teknik non-tes yang terdiri dari skala bertingkat dan kuesioner. Skala bertingkat tersendiri adalah menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu pertimbangan, yaitu berbentuk angka. Dan yang selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner biasa disebut dengan angket, yang isinya adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur. Tentang macam kuesioner, kita bisa tinjau dari dua segi. Yang pertama adalah segi siapa yang menjawab, bisa dari kuesioner langsung dan tidak langsung. Dari segi menjawab, bisa kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Yang selanjutnya adalah teknik tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematif dan objektif untuk memperoleh data-data yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat. Yang tes ini lebih sistematif dan objektif. Sebagai alat ukur dan menilai tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakan tes. Yang pertama adalah tes seleksi. Tes seleksi ini tidak jarang lagi kita dengar kehidupan sehari-hari karena sudah familiar. Materi yang digunakan itu hanyalah materi prasyarat untuk mengetahui dan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tes awal. Ini biasa sering kita dengar dengan pretest. Tes ini digunakan pada saat berlangsungnya penyampaian materi yang diajarkan oleh guru pada siswa. Yang selanjutnya adalah tes akhir. Tes ini lebih banyak diketahui dengan post test. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Berarti pada akhir proses pembelajaran suatu materi dan tujuan untuk mengatur sejauh mana pemahaman siswa itu. Nah, selanjutnya adalah tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Berarti tes ini diperuntukkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan memberikan pelakuan yang lebih tepat. Yang selanjutnya adalah tes formatif, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Dan yang terakhir ialah tes sumatif. Tes ini dilaksanakan setelah berakhir pembelajaran kelompok, program atau sebuah program yang lebih besar. Jadi tes ini adalah tes yang pelaksanaan itu setelah berakhirnya pemberian kelompok atau sebuah program yang lebih besar. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang makalah evaluasi media pembelajaran. Dan di sini saya akan menjelaskan di poin E dan di poin F, yaitu poin E kriteria evaluasi media pembelajaran dan poin F tujuan evaluasi media pembelajaran. Pertama, kriteria evaluasi media pembelajaran. Di sini ada dua pendapat, yaitu dari pendapat Wallace dan Hess. Mereka memberikan kriteria dalam mereview media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas. Nah, di sini ada 3 kualitas, yaitu yang pertama kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas pembelajaran, dan yang ketiga kualitas teknis. Pertama, kualitas isi dan tujuan. Itu kualitas isi dan tujuan itu mencakup ketetapan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. Itu. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu mencakup memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, fleksibilitas pembelajaran, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa, dan dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. Itu. Dan yang ketiga, kualitas teknis.
Kualitas teknis itu mencakup mudah digunakan, kualitas tampilan, kualitas pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya. Itu tadi penjelasan dari kriteria evaluasi media pembelajaran. Dan selanjutnya poin F, tujuan evaluasi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu mempunyai tujuan. Apa saja tujuannya? Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang kedua. Yang ketiga, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Yang ketiga. Yang keempat, memberikan pedoman bagi produsen dalam memproduksi media yang bermutu. Yang kelima, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Yang keenam, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketujuh, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajarannya. Yang kedelapan, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang kesembilan, menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kesepuluh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut dapat memberi sambungan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang ke-11, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Itu penjelasan dari tujuan evaluasi media pembelajaran. Di sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Yang ketiga. Yang keempat, memberikan pedoman bagi produsen dalam memproduksi media yang bermutu. Yang kelima, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Yang keenam, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketujuh, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajarannya. Yang kedelapan, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang kesembilan, menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kesepuluh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut dapat memberi sambungan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang ke-11, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Itu penjelasan dari tujuan evaluasi media pembelajaran.